Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifan Andika, NIM 20073018, Prodi Pendidikan Teknik Otomotif. Di kesempatan kali ini saya akan melakukan observasi alat berat, yaitu ekskavator, di mana di video akan dijelaskan nama-nama komponennya, cara pengoperasiannya, dan juga cara perawatannya. Selamat menyaksikan. Komponen-komponen ekskavator. Yang pertama, bucket. Bucket berfungsi untuk penggerukan tanah, mengangkut batu, menggali parit, dan pekerjaan lainnya. Lanjut, ini link I. Nah, ini link H. Ini bucket silinder, berfungsi untuk menggerakkan bucket. Lanjut, arm. Arm berfungsi untuk mengayunkan bucket sehingga bisa naik dan turun. Lanjut, arm silinder berfungsi untuk menggerakkan arm. Lanjut, boom. Boom merupakan tuas utama untuk menggerakkan arm naik dan turun. Lanjut, boom silinder. Boom silinder berfungsi untuk menggerakkan boom. Boom silinder ini ada dua. Nah, lanjut ke atas. Ini motor swing. Di sebelah kirinya control valve. Dan itu center joint. Lanjut, engine. Engine berfungsi sebagai mesin penggerak untuk ekskavator. Seperti inilah bentuknya. Ini ECM. ECM berfungsi untuk mengatur kontrol semua ekskavator melalui elektronik. Nah, ini hydraulic pump atau pompa hidrolik dari semua ekskavator di sini tempatnya. Nah, kita lanjut ke bagian undercarriage. Seperti inilah bentuknya semuanya. Ini sprocket. Sprocket berfungsi sebagai sumber tenaga dari mesin. Ini track shoe. Berfungsi untuk menopang dan meneruskan beban ke permukaan yang akan dilalui, baik itu permukaan keras maupun lunak. Ini track link. Merupakan salah satu teknologi kunci dalam sistem ekskavator. Berfungsi mengubah gerakan putar menjadi gulungan dan menjadi tumpuan bagi trek roller, sehingga memungkinkan ekskavator bisa berjalan lancar. Ini trek roller, berfungsi untuk pembagi berat untuk ekskavator ke track link. Lanjut, carrier roller, berfungsi untuk menopang track link bagian atas. Di dalam ada track frame yang bulat, itu disebut track recoil. Nah, ada juga spring adjuster.
Ini idler, terletak di bagian depan dari undercarriage. Lanjut kabin. Kabin merupakan tempat operator dalam mengendalikan ekskavator. Kabin dirancang untuk satu orang. Cara pengoperasian ekskavator. Tuas pada bagian kanan berfungsi untuk pengoperasian bucket dan boom. Bila tuas didorong ke depan, maka menurunkan boom. Bila tuas didorong ke belakang, maka menaikkan boom. Bila tuas didorong ke kiri, maka menutup bucket. Bila tuas didorong ke kanan, maka membuka bucket. Tuas bagian kiri berfungsi untuk penggerakan kabin dan arm. Bila tuas didorong ke depan, maka menurun arm. Bila tuas didorong ke belakang, maka menaikkan arm. Bila tuas didorong ke kiri, maka menggeser kabin ke kiri. Bila tuas didorong ke kanan, maka menggeser kabin ke kanan. Di bagian kiri kabin ada namanya lock atau set of lever, berfungsi untuk mengunci tuas atau panel ekskavator. Bila tuas ditarik ke atas, maka mengunci semua kegiatan ekskavator. Bila tuas ditarik ke bawah, maka ekskavator bisa dioperasikan kembali. Tuas pada bagian depan kabin berguna untuk menjalankan, memundurkan, dan membelokkan ekskavator. Bila kedua tuas ditarik ke belakang, maka ekskavator akan maju. Bila kedua tuas didorong ke depan, maka ekskavator akan mundur. Bila tuas kanan ditarik ke belakang, maka ekskavator ke kiri. Bila tuas kiri ditarik ke belakang, maka ekskavator ke kanan. Cara perawatan ekskavator. Yang pertama, lakukan pemeriksaan motor panel. Berfungsi untuk mengetahui level oli mesin, level bahan bakar, level pengisian temperatur, dan lain-lain. 2. Periksa pelumas secara berkala. Meskipun monitor panel tidak menunjukkan tanda adanya masalah, hal ini disebabkan karena kerusakan pada monitor panel. Kondisi pelumas yang baik dan bekerja secara sempurna dapat menambah masa kerja suku cadang alat berat tersebut. 3. Periksa segel dan filter secara berkala. Agar material pengganggu seperti debu, pasir, dan semacamnya tidak tersedot di dalam mesin, sebaiknya alat berat disimpan di dalam garasi atau gedung lain dan nyalakan secara berkala jika tidak dipakai. 4. Buatlah jadwal perawatan dan perbaikan yang jelas, dan simpanlah catatannya. Setiap penggantian suku cadang harus dicatat agar setiap terjadi kerusakan kita tidak bingung lagi kapan suku cadang terakhir kali diganti. Ini dilakukan bertujuan untuk menambah lama pemakaian usia dari alat berat. Namun, hal yang tidak kalah penting adalah jangan melakukan operasi alat berat ini melebihi kapasitasnya, baik itu beban maupun waktu. Komponen-komponen kompaktor. Drum berfungsi untuk memadatkan kekerasan jalan agar dapat dicapai sesuatu nilai kepadatan. Vibrator motor. Rail wheel berfungsi sebagai penunjang bebas sekaligus sebagai poros. Engine berfungsi sebagai mesin penggerak untuk kompaktor. Kabin berfungsi sebagai tempat untuk operator dalam melakukan pengoperasian pada kompaktor. Frame berfungsi sebagai pelindung dari benturan yang terjadi dari arah depan maupun samping. Cara kerja kompaktor.
Cara perawatan kompaktor. Yang pertama, preventive maintenance. Bertujuan untuk mencegah kemungkinan terjadinya gangguan atau kerusakan pada alat. Contohnya seperti melakukan servis setelah dilakukan pengoperasian. 2. Corrective maintenance. Perawatan yang bertujuan untuk mengembalikan kondisi mesin ke kondisi standar dengan melakukan repair dan juga perbaikan seperti perawatan yang dilakukan setelah mesin broke up dan juga melakukan perbaikan terhadap kerusakan yang belum parah tapi belum breakdown. Komponen-komponen motor grader. Front wheel berfungsi untuk memudahkan pengarahan dari motor grader. Steering cylinder. Headlamp berfungsi untuk pencahayaan motor grader saat melakukan pengoperasian dalam kondisi gelap. Frame bisa juga disebut dengan rangka. Circle berfungsi untuk pengatur dan pemutaran blade. Blade lift cylinder berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan blade. Ini circle motor untuk menggerakkan motor. Circle. Ini blade berfungsi sebagai pemotong dan perataan tanah. Ini drawbar cylinder berfungsi untuk menggerakkan drawbar. Ini rail wheel berfungsi supaya motor grader bisa bermobilisasi secara mudah. Pada motor grader terdapat 4 roda bagian belakang. Roda ini bersambung ke mesin lewat mekanisme pemindahan tenaga pada motor grader. Blade side cylinder berfungsi untuk menggerakkan blade ke kiri dan ke kanan. Drawbar. Kabin berfungsi sebagai tempat untuk operator dalam melakukan pengoperasian pada motor grader. Cara pengoperasian motor grader. Motor grader akan digerakkan maju dan mundur berkali-kali untuk menjalankan tugasnya, sampai dirasa tanah yang diratakan benar-benar sesuai yang diinginkan. Motor grader bekerja dengan mendorong bidang menggunakan pisau yang berukuran besar dan tajam. Ketika motor grader digerakkan maju, maka pisau akan diturunkan, dan ketika motor grader digerakkan mundur, maka pisau akan terangkat. Begitu juga seterusnya. Pisau tersebut berada di antara hidrolik yang bekerja dengan mengangkat. Cara perawatan motor grader. 1. Lakukan pemeriksaan motor panel. Berfungsi untuk mengetahui level oli mesin, level bahan bakar, level pengisian temperatur, dan lain-lain. 2. Periksa pelumas secara berkala. Kondisi pelumas yang baik dan bekerja secara sempurna dapat menambah masa kerja suku cadang alat berat tersebut. 3.
periksa segel dan filter secara berkala. Agar material pengganggu seperti debu, pasir, dan sebagainya tidak tersedot ke dalam mesin, sebaiknya alat berat disimpan di dalam garasi atau gedung. 4. Buatlah jadwal perawatan dan perbaikan yang jelas, dan simpanlah catatannya. Setiap penggantian suku cadang harus dicatat agar setiap terjadi kerusakan, kita tidak bingung lagi kapan suku cadang terakhir kali diganti atau diperiksa. Ini dilakukan bertujuan untuk menambah lama pemakaian usia dari alat berat. Namun, hal yang tidak kalah penting adalah jangan melakukan operasi alat berat ini melebihi kapasitasnya, baik itu beban maupun waktu.